tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kisah Abu Jahal. Ini dua manusia yang punya kelebihan semuanya, orang terpandang semuanya, dan sama-sama mendengar wahyu dibacakan oleh Nabi. Ini contoh dua murid. Maka di sini akan kami hadirkan, kami ambil hikmah dari Isra Mi'raj, adab mengajar dan adab belajar, agar ilmu kita bermanfaat. Itu bagaimana sih? Kadang kita punya ilmu, ngerti halal haram, tapi kok nggak bisa saya rasakan, masih saja saya terjang. Itu namanya ilmu yang nggak manfaat. Saya ngerti bangun malam itu keutamaan, tapi kok nggak bangun-bangun, itu kenapa sih? Duha pahalanya gede, tapi kenapa saya susah salat duha? Itu namanya ilmu tidak manfaat. Sekarang bagaimana agar ilmu manfaat? Cara mengambilnya adalah benar. Dan di saat Anda menjadi guru, hantarkan dengan cara yang benar. Kalau sudah ada sambutan dari guru yang mengantarkan dengan benar, murid menyambut dengan benar, maka ketahuilah itulah ilmu yang akan Allah berikan, ilmu manfaat. Ilmu manfaat bukan hafalan di otak. Orang banyak ilmunya di otaknya tapi susah mengamalkannya. Baik kisah baginda Nabi, lihat waktu Nabi setelah Isra Mi'raj, setelah subuh ketemu dengan orang-orang Arab, orang-orang Mekah. Termasuk orang yang paling pertama yang ditemui oleh Nabi adalah Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini tergolong orang yang paling rajin menghadiri majelisnya Rasulullah, biarpun dia belum masuk Islam dan tidak masuk Islam. Tapi kalau Nabi mengadakan acara di Masjidil Haram, di masjid dekat Ka'bah, pasti datang dia, ngelihat, datang. Dan setiap ayat yang dibacakan Nabi dia bisa menghafal. Maka Abu Jahal itu bisa saja kalau orang zaman sekarang dianggap al-hafidh, penghafal Quran, ustadz gede, dia ustadz besar. Kalau dibilang ustadz tidak usah ragu, sebab Nabi pernah nyebut ulama masuk neraka, banyak kok ulama masuk neraka. Jadi Abu Jahal bukan orang main-main, dia hebat, cerdas. Bahkan begitu rajinnya Abu Jahal mengambil ilmu dari Rasulullah, dia tidak pernah meninggalkan tempat kecuali, dia tidak pernah pergi jauh kecuali dia membayar orang untuk mencatat Nabi Muhammad ngomong apa. Pokoknya tidak ada yang terlewatkan. Allah, kita masih sering lewat karena ngantuk juga ada. Baik, waktu Nabi datang dari masjid, dari Isra Mi'raj pagi itu, kemudian Nabi sholat subuh, kemudian setelah itu ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu seperti biasa santri yang rajin, nanya, hei Rasulullah, hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa tadi malam? Dan Nabi Muhammad lah, ini contoh seorang guru yang baik. Nabi itu tidak pernah bosan dengan muridnya, biarpun muridnya kurang ajar. Abu Jahal ini, coba bayangkan kalau Anda jadi Nabi waktu itu, Anda berandai-andai saja posisi Anda sebagai orang yang ditanya, setelah dijawab kemudian kurang ajar, enak enggak? Ini Abu Jahal kalau tanya, hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Hei Abu Jahal, aku dapat wahyu begini. Kamu ini banyak bohong, ditinggal pergi, kamu ini pembual, gitu. Setiap kali bertanya begitu. Cuman kemarin ngejek Rasulullah, hari ini datang ke Nabi Muhammad, tanya, hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Hatinya seorang guru berkata, kemarin memang kamu ngejek aku, tapi pertanyaanmu sekarang mungkin benar. Dijawab, setelah dijawab ngejek lagi. Dah, coba kalau kita sebagai ustadz digituin, jangan tanya, kemarin kamu kurang ajar kok. Nah, itu kan kita. Ini Abu Jahal kurang ajar, karena memang Abu Jahal tuh rindu betul untuk mencari kesalahan Nabi, bukan cari kebenaran Nabi. Bertanya tuh nyari-nyari kesalahan, jahatnya. Tapi lihat seorang guru, begitulah pandangan seorang guru harus melihat murid sebagai pandangan kasih sayang dan cinta. Abu Jahal datang tidak berhindar dari Nabi. Abu Jahal kok datang? Ini semoga ini datangnya karena mau tobat. Gitu dok. Setelah Muhammad, kau dapat ilmu, dapat wahyu apa? Dapat begini. Banyak bualanmu sekarang, tambah gede sok bohongmu. Termasuk di pagi hari itu, Abu Jahal bertanya, hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Dapat wahyu sholat. Kapan kamu dapat? Nah ini ditanya Abu Jahal begini, Nabi Muhammad tidak menyembunyikan. Wong urusan biasa saja Abu Jahal mendustakan, apalagi ini perjalanan yang dahsyat. Mestinya kalau kita kan kemarin biasa aja nggak percaya, apalagi begini, nggak usah kasih tahu. Nabi Muhammad sebagai seorang guru sejati, dia urusannya dengan Allah. Orang nerima tidak nerima bukan urusan beliau.
Dijawab, ya Abu Jahal, semalam aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Kapan kamu pulang? Tadi malam. Abu Jahal itu kan aslinya memang percaya kepada Nabi, sebab Nabi orangnya tidak pernah berdusta, nggak pernah berbohong. Bengong Abu Jahal, hebat Muhammad, pasti benar Muhammad nggak pernah berdosa. Cuman setannya Abu Jahal yang selalu menyertainya membisiki, hei Abu Jahal, kamu tahu ndak, omongan Muhammad tuh memang kamu boleh percaya, tapi orang lain nggak bakal percaya. Siapa yang bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya semalam? Baru tersadar Abu Jahal, inilah celah untuk aku fitnah Muhammad. Ngakak, hei Muhammad, hari ini kau akan hancur, akan aku sebarkan di kota Mekah semuanya. Muhammad berdusta, masa melakukan perjalanan dari Mekah Palestina semalam? Siapa yang percaya? Dia percaya, tapi dia akan jadikan ini fitnah. Coba. Kemudian Abu Jahal karena cerdasnya orang, dia nggak ngomong asal ngomong di pasar-pasar pinggir jalan, nggak. Dia dipilih, dipengaruhi dulu orang-orang besar. Siapa kira-kira yang akan aku datangi? Mikir. Abu Bakar. Didatangi rumah Abu Bakar. Hei Abu Bakar, ya Abu Bakar, wah Abu Bakar. Abu Bakar laki-laki ustadz kedua setelah Rasulullah. Lihat hatinya Abu Bakar. Abu Jahal sudah tahu dia itu jahat, Abu Jahal itu. Cuman waktu Abu Jahal teriak-teriak begitu mau datang, Abu Bakar senang hati, khusnutan. Ini ngapain kok kelihatannya beda betul datang ini? Kayaknya dia mau tobat, mau masuk Islam nih. Ada apa Abu Jahal? Dengan tangan terbuka. Hei Abu Bakar, ada berita baru untukmu, berita istimewa. Tambah seneng Abu Bakar nih, kayak mau masuk Islam nih. Khusnudan terus. Berita apa sih? Berita istimewa untukmu. Berita apa? Sebelum aku cerita kepadamu, hei Abu Bakar, aku mau tanya dulu. Sebagai seorang ustadz kalau mau ditanya kan senang. Wah, ini murid mau tanya rukun Islam, atau iman, masuk Islam gimana gitu. Tanya apa kau Abu Jahal? Abu Jahal bertanya, hei Abu Bakar, kamu kan pedagang besar di sini seperti Utsman bin Affan dan lainnya. Iya, kenapa? Aku mau tanya kepadamu, kalau kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu berapa hari? Abu Bakar kan polos, ditanya begitu yang jawab bener, nggak pernah bohong, nggak pernah ngada-ngada. Beliau menjawab, kalau aku melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu naik onta, pulang pergi membutuhkan waktu 35 sampai 40 hari. Kata Abu Jahal, cocok, memang begitu, sip. Abu Bakar bingung, memangnya kenapa sih? Kan memang gitu. Iya, memang begitu, orang Mekah juga semuanya begitu. 35 aja sudah ngebut itu jalannya. Terus apa maksudmu wahai Abu Jahal? Nah, ini yang akan aku sampaikan kepadamu, berita istimewa. Berita apa? Ada orang ngomong bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam. Kata Abu Bakar, ya nggak ada lah, gimana caranya? Nah, apa? Ada. Kata Abu Bakar, ya nggak ada lah. Ah, kamu ini aneh-aneh Abu Jahal. Ada. Enggak. Wah, di saat Abu Bakar begitu, Abu Jahal senengnya, girangnya kayaknya sudah sama dengan saya ini. Nggak bakal percaya kalau Muhammad melakukan perjalanan. Sudah mapan hatinya Abu Jahal, langsung disampaikan, tahukah, kamu pengen tahu siapa orang yang mengatakan bahwa dia bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Itu adalah tuh orang yang selama ini kau agungkan dan muliakan, Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu tidak percaya omongan Abu Jahal begitu. Ini jangan-jangan dengan duduk memfitnah saya ini. Maka Abu Bakar, lihat, orang yang hatinya benar dan bersahabatan, langsung menutup mulutnya Abu Jahal. Hei Abu Jahal, hati-hati kalau yang ngomong orang itu ngomong apa saja aku percaya, ngerti enggak kau? Rupanya nggak bisa saya pengaruhi ini. Gurunya gila, muridnya gila ini. Langsung lawyer pergi Abu Jahal. Setelah itu Nabi Muhammad SAW penasaran, lihat, tidak gampang percaya omongan musuh. Tapi kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati, klarifikasi. Itulah adabnya bersahabat. Bertanya kepada Rasulullah langsung, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, ada Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku mendengar dari Abu Jahal bahwasanya engkau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam. Nabi Muhammad menjawab, wahai Abu Bakar, bukan hanya dari Mekah ke Palestina, itu tadi saya dipotong sama Abu Jahal. Ada lanjutannya, dari Mekah ke Palestina ke atas langit ketujuh dalam waktu semalam, bakal sepenggal malam. Abu Bakar seketika berkata, ya Rasulullah, demi Allah,
aku sangat mempercayai omonganmu, bahkan jika engkau berbicara lebih besar dari itu aku pun akan percaya, karena engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi menggelari engkau adalah As-Siddiq, engkau adalah orang yang sangat mempercayaku. Sampai hari ini Abu Bakar digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, ini akan saya ambil hikmah di sini. Sama-sama belajar dengan Nabi. Abu Bakar belajar dengan Nabi, Abu Jahal belajar dengan Nabi, tapi yang satu selamat, yang satu tidak selamat. Kuncinya di hati murid. Maka kami hadirkan di hikmah itu, kalau kita lagi belajar dengan seorang guru, hati-hati, yang perlu ditata hati, harus punya mahabbah dan cinta kepada guru, dan harus punya adab dan tata krama kepada guru. Kalau sudah tidak punya adab, tidak punya tata krama, biarpun yang ngajar kita wali kutub, nggak akan bisa benar kita. Bahkan jika yang ngajar Nabi pun akan jadi Abu Jahal. Tapi Abu Bakar punya mahabbah dengan Rasulullah, husnudzon dengan Nabi, ada apa-apa bertanya, klarifikasi. Disinilah maka antara guru dengan murid harus ada keseimbangan dalam cinta dan kasih sayang. Kalau guru mencintai murid sudah umum, sebab semua guru itu rata-rata menginginkan muridnya lebih gede daripada dia. Dengan ketulusan guru mengajar. Makanya guru ini harus betul-betul cinta kepada muridnya juga. Sehingga kalau para orang-orang terdahulu itu kalau mau ngajar itu Masya Allah, ngadunya kepada Allah di tengah malam tuh Masya Allah, sampai tidak tidur, melakukan sholat berokaat-rokaat, kemudian menengadahkan tangan hanya untuk mendoakan jamaah yang akan diajar esok hari. Malamnya sudah nangis kepada Allah, ya Allah, aku besok akan pergi ke kampung sana, ya Allah, besok aku akan pergi ke masjid sana, ya Allah, berikan hidayah dan bimbingan kepada mereka, cinta mereka. Sampai dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau engkau masuk sebuah majlis, jika itu masjid, sebisa mungkin kamu lakukan sholat 2 rakaat, lalu kau doakan jamaah yang akan kau ajar. Atau kalau tidak, sholat di rumah untuk mendoakan murid yang akan diajarinya. Ngadu kepada Allah, bukan dengan kesombongan, materi yang bagus, ceramah yang enak, bukan itu. Ngadu kepada Allah yang ngasih hidayah, Allah kok. Itu guru tuh seperti itu, kemudian memandang murid dengan kasih sayang, husnudzon, kayak Rasulullah tadi. Nggak ada dendam sama, oh ini murid kurang ajar kemarin ya, ngomongnya nggak enak, nggak ada begitu. Bukan guru itu. Bahkan kalau seandainya guru dicaci maki murid, loh dia kan memang murid, belum mengerti. Kalau sudah jadi guru nggak akan nyaci maki saya, kan gitu. Ini menatasi, lah itulah guru yang akan bisa mentransfer ilmu dari Allah kepada murid-muridnya. Adabnya seorang guru harus punya mahabbah, punya cinta kepada murid, mendoakan murid setiap saat, menangis kepada Allah untuk murid-muridnya. Itu guru yang sesungguhnya, bukan hanya kepandaian dalam menyusun materi, menulis buku, bukan begitu, menyiapkan ceramah yang indah. Saya teringat suatu ketika salah satu guru mengingatkan, kalau kamu ceramah nyiapkan materimu, jangan-jangan niatmu sudah berubah, bukan karena Allah. Terus sudah kamu datang aja, nanti Allah kirim materinya. Aduh, wah ini berat juga ini. Kalau nyiapin materi takut niatnya salah, biar dianggap hebat, bagus, ceramahnya menarik, memukau, wah ini wah. Baik, guru seperti itu. Dari pihak guru, dari pihak murid harus ada mahabbah dan cinta. Kalau pengen terima guru, terima ilmu dari guru. Makanya yang perlu kami bangun saat ini, ayo kita menanamkan kecintaan kepada guru yang ngajari kita. Kita sering su'ul adab, tidak punya adab dengan guru kita. Pernah kami hadirkan kisah ini pada beberapa waktu yang lalu. Kami pernah diundang suatu ketika di sebuah tempat, Masya Allah, begitu luar biasanya sambutannya, memuliakan kami. Kami masuk keluar dari mobil, kawal, wah, sampai kita duduk di rumahnya seorang Pak Haji. Setelah begitu saya melihat waktu sudah cukup lama. Pak Haji kok tidak segera dimulai? Kata yang ada di situ, nunggu guru, nunggu kiai. Kiai siapa? Kiai kampung. Oh, bangganya saya, ada masyarakat masih nunggu kiai kampungnya. Seperti biasa saya ngelanjutkan ngobrol, saya cambil-cambil menyamil, makan kacang, makan apa. Tidak lama kemudian ada komando, Buya, yuk kita naik, Buya, sudah mau dimulai. Lah, mana kiainya? Itu ditunjuk orang itu, karena padat di sini, kita padat, jadi ada kiai duduk di pojok sana, nggak bisa mendekat ke kami. Saya ngelihat betul kiai tadi itu waktu turun dari sepeda motor. Saya ngelihat turun dari sepeda motor sampai saya masih ingat kebayang bungkuk tubuhnya waktu mengambil
kopiah yang ada di dalam bajunya, karena dia pakai jaket, pakai mantel gitu, ditutup begitu. Jalan sendiri, disalami oleh beberapa orang. Setelah itu duduk di situ. Saya sakit hati. Sakit hati makna cinta. Wah ini. Baik, saya simpan cerita itu. Waktu di mimbar ceramah saya berubah. Saya sampaikan, Anda semuanya kenal saya hanya melewat televisi barangkali atau radio mungkin. Dan ketemu pun seumur hidup mungkin sekali ini. Anda muliakan saya, Anda sanjung saya, tapi guru yang selama ini di kampung Anda, mbahmu mati dia yang ngurusi, bapakmu mati dia ngurusi, tidak kau sambut, mana akan datang ilmu untukmu? Kita perlu menghormati kiai lokal kita ini. Kita sering sombong, apalagi Anda mulai pengalaman lihat internet dan sebagainya, kiai kampung tidak laku, lebih penting, lebih perlu saya datang ke Ustadz Google. Ini bahaya ini. Kiai kampung itu berkah, kiai kampung membawa rahmat, kiai kampung tawadhu. Oh ngajar itu seminggu dikasih, sebulan dikasih beras 2 kilo, sabun untuk seminggu. Dia cari nafkah sendiri ke sawah dia. Hati-hati itu wali yang tersembunyi dia. Biarpun nggak banyak mencium tangannya, nggak pernah kelihatan di televisi itu, nggak pernah kelihatan di radio. Makanya itu yang perlu kami hadirkan saat ini. Kita sering, kenapa kok ilmu kita jarang manfaat ini sekarang? Ngamalin ibadah susah, maksiat gampang. Kita merendahkan orang yang memberi ilmu kepada kita. Itu di kampung-kampung itu ya, kiai kampung kita itu. Secara umum guru gitu, itu cara pandang kita dengan guru seperti itu. Kalau tidak, naudzubillah, ilmu tidak manfaat. Kita sering sombong. Akhirnya topik kami menjadi berubah waktu itu di mimbar. Akhirnya minta maaf, saya tidak bangga kalau Anda menghormati saya, tapi kiai kampung Anda tidak Anda hormati, nggak akan sampai ilmu saya karena Anda kurang ajar kepada guru Anda. Ini makanya berguru itu harus ada adab, ada cinta, ada mahabbah. Kalau nggak mencintai gurunya, masya Allah, jangan diremehkan. Yang ngajari sholat itu loh, yang ngajari kabiro. Alhamdulillah kampung kita, saya tuh belajar kabiro bukan dari ulama besar yang masyhur seluruh dunia, bukan. Saya masih ingat di musola waktu belum ada listrik. Habis sholat maghrib langsung rame-rame bareng-bareng kabira walhamdulillahi katsira subhanahu wa bihamdihi. Setelah selesai sholat maghrib, sholat isya, lari karena nggak ada lampu. Rame, cepat sampai rumah karena takut. Masih ingat, hendak pakai oncor. Masih hidup sampai hari ini. Bahkan saya terharu suatu ketika saya pengajian turun dari mimbar, ada seorang sepuh mencium tangan saya. Saya kalau dicium sama orang tua saya tidak nyaman. Saya balas, maksa betul nyium. Saya tanya, siapa ini? Kok megangnya kok beda? Ngangkat kepalanya, saya ingat-ingat. Aku nyebut namanya, astagfirullahaladzim. Tawaduknya orang ini, ternyata guru saya waktu masa kecil saya. Ajib. Guru saya nyium tangannya muridnya, luar biasa. Dia yang hebat, bukan saya yang hebat. Dan mungkin kalau ada orang menganggap saya berhasil, ini berkatnya orang-orang kayak begitu. Ini tawadhu bener, tangan saya dicium, direbut orang sepuh beruban, dan saya rebut, saya cium tangannya, saya pengen lihat siapa ini, baru kelihatan mukanya. Innalillah, luar biasa ini. Nah ini loh, menghormat orang-orang ini adalah syiar Allah yang tersembunyi di balik orang-orang yang kelihatannya lemah, ekonomi lemah. Makanya kalau Anda diuji dengan jabatan, sering muncul kesombongan, meremehkan dia. Anda diuji oleh harta, pengen ustadz yang tenar terus misalnya. Akhirnya lihat ustadz di kampungnya, maka ada saya pengen ngundang Bu Yahya. Mau ngapain saya ke sana? Ngundang Bu Yahya. Ya biar doain di sana. Oh, kalau doa saya kalah sama orang kampung itu, sama kiai kampung itu, saya masih kalah. Jadi kita lihat inilah, maka yang perlu kami hadirkan. Biarpun Anda berguru dengan Nabi, kalau hati Anda tidak tertata, Anda jadi Abu Jahal. Maka dari itu ayo kita tanamkan makna cinta kepada guru kita. Kemudian cara mencintai guru ada 4 hal yang harus Anda hadirkan. Yang pertama, Anda harus sering mendoakan dia, mendoakan guru kita. Jangan diremehkan guru apapun. Guru yang ngajar alif ba ta, Anda tidak akan bisa baca Al-Quran kecuali diajari alif ba ta dulu. Bohong kalau Anda bisa. Jadi bangunan bacaan Al-Quran yang hebat itu didasari dengan alif ba ta ta jim. Yang zaman dulu anakum inakum, sekarang sudah banyak lagi metode baru ya, yang masa yang seumur saya anakum, atau seumur saya tapi nunggu pensiun, jadi kena metode baru. Umi sama Qiraati itu kan metode baru tuh. Kalau saya masih metode Baghdadi yang dulu. Saya itu orang-orang lama juga sih. Lihat, kalau tidak alif ba ta nggak bisa kita belajar.
Yang ngajari bab wudhu siapa? Yuk, di musola saya belajar bab sholat, saya di musola saya belajar, musola kecil. Secara zahir sekarang saya lebih tahu daripada guru itu, tapi saya tidak akan tahu kecuali dari beliau semuanya. Baik, inilah maka kita sering sombong dengan guru kita. Kadang-kadang diberi oleh Allah kelebihan kekayaan jadi merendahkan. Maka himbauan kami tidak akan ada artinya bagi Anda. Biarpun Anda rajin ngaji kepada kami, kalau Anda tidak bisa menghormati ustadz-ustadz di kampung Anda. Karena apa? Anda telah membuat hijab antara Anda dengan ilmu. Ilmu bukan dari saya penghantar, yang memberi adalah Allah, dan Allah tidak akan memberikan kepada Anda yang sombong. Kembalilah kepada guru-guru kampung, hormati dia. Tapi guru punya salah, ya siapa yang nggak punya salah? Kalau Anda mencari ustadz dan guru yang tidak punya salah sampai mati, Anda tidak punya guru. Agar tapi mintalah kepada Allah, ya Allah tutuplah kekurangan guru saya dari mata saya. Makanya setelah jadi mencintai guru ditandai pertama mendoakan. Imam Ahmad orang alim besar, kurang apa ilmunya Imam Ahmad? Kalau ditanding-tanding dengan Imam Syafi'i ya sekelas. Tapi ternyata Imam Ahmad sangat menghormati Imam Syafi'i, bahkan beliau berkata, sungguh demi Allah, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali Imam Syafi'i aku doakan. 2 rakaat, bukan 5 waktu loh ya. Kalau kita masih 5 waktu aja sering lupa sama guru. Sholat 2 rakaat doakan Syafi'i, dan sholatnya Imam Ahmad bukan 2 rakaat, enggak tahu berapa puluh rakaat, berapa kali doain gurunya. Makanya jadi Imam Ahmad. Saya pun niru-niru sampai hari ini, setiap habis sholat saya menyusun itu Fatihah itu, tolong. Itu yang saya sebutkan di Fatihah di guru-guru itu sebagian guru. Anda yang punya guru masukkan sendiri itu. Ingat, itu yang mengundang keberkahan. Keterikatan hati dengan guru, cinta yang pertama ditandai dengan doa. Yang kedua, jangan bicarakan kejelekan guru Anda. Jangan berani-berani membicarakan kejelekan guru Anda. Awas. Dan jangan mencari-cari kejelekan. Yang mencari-cari kejelekan itu adalah Abu Jahal. Ada loh ya murid ngetes guru itu ada. Kita merasakan di kampus, di pondok itu memang ada yang santri sok, santri pindahan lebih pinter, gurunya kurang ngerti ilmu nahwu misalnya, dia hebat nahwu, nanti dikit-dikit ngetes nahwu. Ustaz, ini tarkibnya gimana Ustaz? I'rabnya apa Ustaz? Ngetes. Kalau sudah Ustaz yang nggak bisa, seneng dia. Ini adalah itu Abu Jahal model baru, pakai kopiah itu. Ngetes gurunya. Innalillah. Mau cari ilmu kok begitu? Nggak bisa dengan kesombongan. Ilmu bukan main-main. Akan tapi dengan hati yang bersih, kadang seorang murid mendapatkan ilmu yang lebih karena kebersihan hatinya. Karena Nabi pernah memberikan isyarat, rubba muballakin aw'a minas sami. Mungkin murid bisa lebih gede ilmunya daripada gurunya karena bersih hatinya seorang murid. Muridnya, gurunya itu ngajar hanya beberapa masalah, cuman karena muridnya sangat husnuzon, percaya, cinta sama guru, pulang dikasih oleh Allah ilmu lebih. Allah. Nabi menyebutkan rubba muballigh, mungkin orang yang kau ajar itu au aminas sami bisa menjadi lebih alim dari kamu karena ketulusan hatinya orang yang belajar tadi. Ini yang perlu ditata. Baik ya, insyaallah itu hikmah yang kami ambil daripada kisah Abu Jahal belajar dengan Rasulullah, Abu Bakar belajar dengan Rasulullah. Ternyata membedakan adalah hatinya sombong dengan Rasulullah, mencari-cari kesalahan Nabi. Abu Jahal itu tanya bukan pengen bener, tapi mencari kesalahan Nabi, nggak dapat. Hanya kisah Isra Mi'raj dipikir bisa menghancurkan Nabi, nggak bisa juga. Sampai mati dia, mati dalam keadaan terhinakan. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan. Insya Allah akan kita buka tanya jawab. Semoga Allah menjaga sholat kita, menjaga hati kita. Kita bisa muliakan guru-guru kita dimanapun mereka berada. Kita punya cinta kepada guru, dan jangan sampai kita punya penyakit jelek mencari-cari kesalahan guru. Tapi belum sempurna tadi, saya sempurnakan sedikit lagi kalau gitu. Yang kedua, jangan bicarakan kejelekan guru. Kejelekan siapapun nggak boleh kok. Yang ketiga, sebutlah kebaikan guru. Nah, makna kebaikan guru itu begini. Kalau kita punya guru bersama, lalu saya sebut kebaikan beliau kepada anda, apa yang terjadi? Anda semakin cinta. Kalau dia semakin cinta pun dia akan menyebut kebaikan yang akan didengar oleh anda pun juga semakin cinta. Tapi kalau sudah ini adalah perkumpulan busuk, kamu enggak, astagfirullahaladzim, apa? Ustaz, yang benar, busuk semuanya, sak masjid.
Makanya saya juga tidak senang kalau ada orang bertanya tentang kejelekan Ustadz. Kita doain saja deh. Kita tidak tahu, mungkin malam harinya sudah menangis taubat. Siapa yang tidak bersalah? Jadi jangan bicarakan kejelekan seorang, sebutlah kebaikan yang ketiga. Sering-sering menyebut kebaikan guru kita, sekecil apapun yang kita lihat. Masya Allah, saya melihat guru saya melakukan begini, Masya Allah. Kebaikan sekecil apapun, kalau boleh Anda tulis, Anda sebar kepada murid-murid yang lainnya, biar ada tambah kagum di murid. Kalau murid-murid semakin kagum, ilmu akan diberikan oleh Allah. Yang keempat, jangan prasangka buruk kepada guru Anda. Mungkin Anda lebih pintar dari dia karena sekolah Anda ke luar negeri dan sebagainya, tapi guru kampung Anda tidak boleh prasangka buruk. Kalau melihat keburukan yang sesungguhnya, kejahatan yang nyata, salah benar di mata Anda, prasangka buruk tetap tidak boleh. Akan tapi tugas Anda saat itu datang kepadanya dan bertanya, Ustadz mohon maaf, apa salah pandang saya kok melihat Ustadz begitu, apakah itu Ustadz? Oh enggak, saya enggak di situ. Nah, tak taunya enggak ada di situ, orang mirip saja. Makanya jangan sampai kita prasangka buruk kalau melihat kenyataan Ustadz melakukan kesalahan. Tanda cinta Anda kepada guru Anda ingatkan dia, Anda bertanya paling tidak. Kadang setelah bertanya, sampai zaman Nabi itu lihat, Nabi itu menjaga muridnya. Suatu ketika Nabi dengan salah satu istri beliau di bawah, di kegelapan malam, di remang rembulan Nabi ngobrol sama istrinya, karena zaman itu kan tidak ada listrik. Ada sahabat Nabi datang, tiba-tiba balik lagi. Nabi panggil, sini, siapa itu? Gak kelihatan. Saya Rasulullah. Sini. Menuntut ilmu yang baik dengan cara tadi, harus ada mahabbah, cinta kepada guru, dan harus ada adab tata krama kepada guru. Maka setelah itu Anda akan dapatkan ilmu yang manfaat. Kenapa harus kami hadirkan di sini? Karena Anda di sini juga belajar. Khawatir Anda punya su'ul adab, prasangka buruk kepada guru, maka itu menjadikan Anda terhijab. Biarpun yang datang di sini wali kutub, Anda nggak akan dapat ilmu. Kenapa? Anda telah kurang ajar kepada guru. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, idza taghayyara qalbu syaikhi, kalau ada seorang murid, gurunya kok berubah hatinya karena ulahnya dia, maka murid itu akan rusak dan 1000 guru susah untuk membenahinya. Maka yuk kita punya adab guru di kampung. Anda yang sudah di kota mungkin banyak rezeki, apa susahnya Lebaran Anda kirim sesuatu yang berarti untuk beliau, sarung, baju koko, uang saku berapa bulan. Allah indah, Anda punya rezeki kok. Kita sering terpesona dengan yang baru, ustadz terkenal misalnya. Katanya saya pengen, kalau sama Buya Yahya Masya Allah, padahal saya tidak ngajari bab wudhu kepada Anda tahu atau tidak? Jangan, saya tidak senang kalau Anda misalnya mengagumi, misalnya kalau Anda misalnya kagum dengan saya tapi Anda tidak hormat dengan guru, nggak ada artinya. Makanya ini pendidikan untuk semuanya. Kenapa? Kalau Anda baik dengan guru-guru Anda, ketahuilah ilmu yang saya sampaikan bukan sekedar Anda fahami, akan ditambah oleh Allah. Enak saya ngajarnya, hatinya baik-baik semuanya. Tapi kalau hatinya nggak benar, saya ceramah sampai keluar busa mulut saya, nggak masuk. Makanya ini saya beri dasar-dasar ini, biar nanti kalau ngaji kita gampang. Saya ngomong nanti mengajinya tidak setengah jam lagi, saya ganti 5 menit. Nah, karena sudah siap hatinya, enak 5 menit saya bisa istirahat. Kenapa? Hatinya sudah siap, 5 menit seperti 1 jam, karena hatinya sudah siap dan baik. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.